Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan komparasi nih, atau bisa dibilang bakal lihat perbandingan kedua HP ini. Yang dimana ini yang di kiri saya ini adalah Samsung A14 5G, dan yang di kanan saya ini adalah Samsung A13. Jadi buat kedua HP ini masih kakak adik nih. Dan perbedaannya kira-kira apa sih dari kedua HP ini selain dari chipsetnya? Yang dimana di Samsung A14 ini dia digadang-gadang HP entry tapi udah kelasnya mid-range. Yang jelas HP-nya bakal kayak gimana sih? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Komplit Selular saja. Oke, sekarang kita masuk di bagian harganya dulu nih. Yang dari harganya sendiri di sini ya, harganya lumayan sih. Yang dimana Samsung A14 ini dia dibanderol di harga 2.999 di varian 6/128GB. Sementara buat Samsung A13 ini di varian 6/128GB dibanderol di harga 2.599. Yang bedanya sendiri ini dapat di 300 ribuan ya, agak lumayan. Tapi ya wajar karena buat Samsung A14 ini dia 5G, sementara Samsung A13 ini dia masih di 4G ya. Yang dari segi desainnya juga ini terlihat beda banget ya. Yang dimana di sini Samsung A14 5G ini dari segi bodinya sendiri, ini desain bodinya ini udah kelihatan beda banget ya. Yang dimana Samsung A14 ini dia bentuknya ada teksturnya ya di bagian bodi belakangnya ini. Kalau misalnya kalian dengar juga mungkin suaranya kurang lebih kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu dari bunyinya. Sementara dari Samsung A13 ini dia glossy dan juga datar aja, nggak ada tekstur dan lain-lainnya. Kalau misalkan dari body sih di sini Samsung A14 ini terlihat lebih oke ya. Dimana dari bodinya ini nggak gampang ninggalin sidik jari, apalagi bakal kotor. Ya karena dari bodinya ini emang bukan glossy kayak Samsung A13. Tapi di sini perbedaannya adalah di bagian bodinya. Di bodinya ini kelihatan tebel banget nih dari Samsung A14 ini dibandingkan Samsung A13. Yang dilihat dari tebelnya sendiri, dari dimensinya sendiri dari Samsung A14 ini dia dapat di 167,7 kali 78 kali 9,1 mm. 9,1 mm buat dimensinya ini. Jadi udah kelihatan tebel banget nih. Sementara buat Samsung A13 ini dia dimensinya dapat di 165,1 kali 76,4 kali 8,8 mm. Dari beratnya juga ini beda banget nih. Yang dimana Samsung A14 ini dia beratnya dapat di 202 gram, sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di 195 gram. Dan sekarang kita bakal masuk aja langsung ya. Mungkin perbedaannya itu aja. Oh ya, mungkin juga kalian udah sadar perbedaan selanjutnya itu di bagian kameranya nih. Dari jumlah kameranya juga udah kelihatan berbeda yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi sekarang sih kita bakal bahas di bagian layarnya dulu nih. Yang dimana dari layarnya sendiri di sini Samsung A14 ini bezelnya kelihatan tebelnya makin banget ya. Beda sama Samsung A13 yang masih terlihat lumayan lebih tipis dibandingkan Samsung A14 ini. Dan kalian juga udah bisa lihat sendiri dari bezel dan juga dagunya. Apalagi di bagian kamera water drop-nya. Yang kalau misalkan dilihat dari kamera water drop-nya di sini Samsung A13 lebih kecil kelihatannya ya. Beda sama Samsung A14 nih dari layarnya. Tapi layarnya sendiri kurang lebih sama ya. Di mana Samsung A14 ini dia dapat di 6,6 inch PLS LCD dan juga dapat di 90 Hz. Buat resolusinya dapat Full HD Plus juga ya. Sementara buat Samsung A13 juga ini sama ya, 6,6 inch PLS LCD, tapi dia nggak support di 90 Hz, jadi masih di 60 Hz. Dan ya perbedaannya kalian juga bisa lihat sendiri. Bagian layarnya saya sendiri sih masih lebih nyaman di Samsung A13 ya dibandingkan Samsung A14 walaupun dia udah 5G. Dan kalau misalkan kita masuk di bagian chipsetnya ya, dari segi chipsetnya di sini saya bakal cek dulu. Tapi dari chipsetnya juga buat kedua HP ini udah beda banget ya. Yang dimana buat Samsung A14 ini karena dia 5G, otomatis chipsetnya juga bakal menyesuaikan dengan yang 5G. Yang dimana dia chipsetnya dapat MediaTek Dimensity 700 dan Samsung A13 ini dia dapat di Exynos 850. Buat Androidnya sendiri di Samsung A14 ini udah yang terbaru ya, Android 13 dan One UI Core 5. Sementara buat Samsung A13 ini dia masih di Android 12 ya, yang lagi saya pegang ini. Dan juga buat UI-nya sendiri dia udah pakai One UI 4.1, masih belum terupdate juga dari Samsung A13 ini. Ya kalau saya nggak salah sih harusnya buat Samsung A13 ini bisa upgrade ke One UI 5.0 dan juga Android 13. Kalau dari performa sendiri di sini Samsung A14 ini bakal lebih unggul ya, karena chipsetnya yang dimana dia udah 5G dan juga seharusnya sih kalau misalkan saya nggak salah ya, MediaTek Dimensity 700 ini buat main game Genshin sendiri di settingan low udah enak banget. Ya nggak terlalu enak tapi ya udah bisa dimainin lah. Beda sama Samsung A13 ini yang masih pakai Exynos 850.
Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya nih, yang jumlahnya ternyata dari Samsung A14 ini di nerf ya. Yang dimana Samsung A13 ini dia quad kamera, tapi Samsung A14 ini dia dapat di triple kamera. Walaupun kamera utamanya masih di 50 megapiksel wide dan masing-masing 2 megapiksel makro dan juga bokehnya. Buat kamera selfie-nya sendiri dapat di 13 megapiksel nih. Sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di quad kamera, yang dimana kamera utamanya masih sama, yaitu 50 megapiksel, dan dia dapat 5 megapiksel ultra wide dan juga masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Tapi sayangnya di sini kamera selfie ya dia dapat di 8 megapiksel aja nih dari Samsung A13 ini. Ya walaupun bisa dibilang dari kameranya ya di adjust lebih tepatnya. Jadi disesuaikan sama budget chipsetnya. Kalau misalkan mungkin dari Samsung, kalau misalkan dia masih pertahanin di quad kameranya, budgetnya bakal lebih tinggi lagi. Jadi ya mungkin di situ sih biar ngurangin budget, dan juga harganya masih tetap di 2 jutaan. Apalagi buat Samsung Galaxy A14 ini dia udah dapat bonus batok charger. Itu sih nilai poin plusnya nih dari Samsung A14 ini. Batok charger seperti yang di unboxing kemarin ya. Kalau Samsung A13 kalau saya nggak salah kayaknya sih ya di sini masih belum gratis travel adapter ya. Jadi batok chargernya harus beli lagi. Sayangnya di situ aja sih. Ya, harusnya sih ini harganya sama-sama aja ya. Mungkin yang bakal lebih mahal di bagian batok chargernya dari Samsung. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterainya. Yang baterainya di sini sama-sama 5000 mAh dan juga sama-sama di 15 watt fast charge. Jadi nggak ada yang terlalu berubah nih dari baterainya. Ya iya, buat hasil kameranya saya juga hampir lupa nih. Buat hasil kameranya coba deh kalian lihat sendiri. Menurut kalian kayak gimana hasilnya? Oke, ini adalah hasil dari video kamera depannya ya. Yang di kiri saya adalah Samsung A14, yang di kanan saya adalah Samsung A13. Hasilnya menurut kalian lebih stabil yang mana? Coba deh komen di bawah. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya, yang resolusinya sama yaitu 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh komen di bawah. Nah, gimana menurut kalian dari hasil kameranya? Kalian tetap suka di Samsung A14 atau di Samsung A13? Coba deh komen di bawah. So, mungkin segitu aja ya buat perbandingan kedua HP ini. Mungkin kalau misalkan kalian yang punya Samsung A13 mau upgrade ke A14, bisa aja, tapi banyak hal yang harus dipentingin lagi ya. Misalkan mungkin kalau misalkan kalian nyari di 2 jutaan dapat ultrawide bisa di A13. Dan kalau misalkan kalian masih nggak masalah, layarnya masih di 60 Hz nggak masalah, oke. Dan mungkin batok charger sih. Di situ sih trouble utamanya di Samsung A13 mungkin ya. Atau mungkin sekarang A13 ini udah gratis juga dari batok chargernya. Coba deh komen di bawah kalau misalkan kalian yang baru beli Samsung A13 ini. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.